Iya, kita lanjutkan diskusi. Pemirsa, tadi disampaikan kita dengar jelas dari Pak Sudirman memunafikan bahwa Panji Gumilang tidak terafiliasi dengan EI. Bahkan Panji Gumilang pun dalam beberapa wawancara juga menafikan hal ini. Saya ingin dengar dari Pak Sukanto, ada memiliki bukti yang jelas mengenai hal ini, Pak? Bismillah, terima kasih. Terkait dengan permasalahan yang kita bicarakan hari ini, memang framingnya tidak bisa semata-mata hanya perkataan Panji Gumilang di media. Tapi memang harus dilihat secara mendasar dan secara umum bahwa ini ada terkaitan jelas antara dirinya sebagai pemimpin pesantren dan Panji Gumilang sebagai pemimpin NII. Dari situ kita bisa lihat dari mana dasarnya ini, karena ini semua menjadikan berdasar pada bukti. Pertama, hasil penelitian MUI yang dikuatkan oleh Litbang Departemen Agama tahun 2002. Hasilnya adalah ajaran NII itu menyimpang. Permasalahannya bahwa sholat pada Mekah, ada harakah kurban Ramadan yang diwajibkan, yang diambil juga alat dari saksi maupun majalah-majalah Al-Zaitun. Lalu hubungan NII dengan KW9 dengan Mahat Al-Zaitun terdiri dari 3. Pertama, historis bahwa ini adalah NII, era Kartosuwiryo selesai tahun 62, diteruskan kemudian seperti Gus Najib bilang sampai Panji Gumilang, dan Panji Gumilang adalah pimpinan NII memiliki programnya salah satunya adalah tarbiyah pembentukan Mahat Al-Zaitun. Salah satunya ya, dari sekian banyak program. Kedua, secara kepemimpinan, pemimpin NII yang bernama Abu Ma'arik alias Samsul Alam alias Abdus Salam Panji Gumilang adalah mudir Mahat Al-Zaitun, pemimpin Yayasan Pesantren Indonesia tahun 2005 dan pendirinya. Jadi dua-duanya orang yang sama tapi ada di permukaan sebagai pemimpin Al-Zaitun, di bawah sebagai pemimpin NII. Yang ketiga adalah finansial. Dari mana uang itu muncul? Tiba-tiba ada sebuah gedung besar di tengah-tengah hutan, itu bisa dalam waktu 3 tahun begitu megahnya. Padahal dia bukan Bandung Bondowoso. Dari mana dia bisa melakukan itu semua dan dari mana uangnya? Ini kan yang tidak pernah diungkap. 1.200 dari hektar. 1.200 hektar. Itulah kemudian diungkap bahwa semuanya adalah dari jaringan NII yang bergerak di bawah tanah. Seperti Ibu Leni bilang, itulah jaringan teritorial. Itu fakta tahun 2002-2003. Ada lagi faktanya, ada bahwa NII jelas-jelas dianggap makar dan vonisnya tahun 2008 ketika polisi Polda Jabar melakukan penindakan kepada 36 orang NII yang sedang melakukan baiat. Vonisnya makar 2008. Cuma tidak diteruskan bahwa itu sampai ke Al-Zaitun. Jelas pemimpinnya Panji Gumilang. Ada dalam proses tadi. 2011 di Semarang juga dilakukan. Jelas kena pasal makar. Yang ditangkap adalah komandan wilayah atau gubernur wilayah Jawa Tengah yang bernama Totok Dwi Hananto. Setelah keluar penjara 4 tahun, Totok Dwi Hananto masih menjadi pembicara tahun 1444, tahun ini nih Hijriah ini, 1 Muharram di Al-Zaitun. Sebagai koordinator wilayah judulnya, tapi dalam NII namanya Gubernur Komandan Wilayah 2 Jawa Tengah. Itu ada di videonya sekarang, masih ada hubungannya karena memang NII dan Al-Zaitun satu barang yang sama. Nah, kalau kita lihat di situ, bagaimana munculnya Al-Zaitun ini dan siapa Panji Gumilang dalam menyampaikan informasi yang viral tadi, sebenarnya dia yang mengadres itu semua untuk kalangan internal, untuk jamaah NII. Tapi itu ketika menjadi konsumsi masyarakat umum, perkaranya seperti ini, terlalu banyak permasalahan. Itu hanya untuk NII, kenapa itu terjadi? Tadi Ibu Leni bilang, kondisinya Mekah tidak sholat. Doktrin NII ketika dipimpin oleh Panji Gumilang, tepatnya tahun 91, Panji Gumilang menjadi gubernur komandan wilayah, Mudabbir bin Yabah, pejabat sementara. Tahun 91, ajaran Isa Bugis itu menafsirkan dengan tauhid mabadi salasah namanya, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Rububiyah diartikan hukum, mulkiyah diartikan tempat, uluhiyah diartikan umat. Artinya kalau ada hukum, ada tempat, ada umat, itulah Darul Islam, itulah negara Islam. Berquran bagi mereka adalah bernegara. Jadi ukuran kafir dan iman itu adalah masuk atau tidaknya seseorang dalam NII. Itu di luar NII ya kafir semua. Nah ketika mengadres itu hanya untuk kepada kaum mereka. Tafsir-tafsirnya dan semuanya itulah yang ditampilkan oleh Panji Gumilang sebagai pemimpin negara NII kepada masyarakat. Nyatanya meluas. Meluas karena dimediakan kan. Dan ini menjadi konflik. Tapi di situ juga menjadi propaganda baru. Kalau kita lihat semuanya apa yang dilakukan Panji Gumilang dalam semua programnya, itu sama dengan sebenarnya membandingkan dengan program-program Republik. Di kalangan bawah itu dipuja-puji. Contoh, dia bikin Green
economy. Iya. Ketika Indonesia beras itu impor, mereka menganggap bahwa mereka punya ketahanan pangan yang lebih dari cukup. Bahkan Pak Muldoko datang untuk mendukung itu kan. Sekarang Siapa, Bang? Boleh diulang, Bang? Pak Muldoko kan datang untuk mengatakan bahwa Panji Pak Muldoko Gumilang yang mana ini, Bang? KSP lah. Membuktikan bahwa ketahanan pangan di Panji Gumilang ini sudah hebat. Oke. Satu poin dia menang itu sebagai pemimpin NII. Tepuk tangan dong orang NII, hebat kita bisa mengalahkan Republik. Kedua, blue economy. Itulah kenapa ketika Indonesia bicara maritim, dia bikin pangkalan di eretan, dia bikin gedung, dia bikin kapal, dia bikin pelabuhan. Untuk apa? Bahwa kami bisa melakukannya dan tidak ada yang bisa melarang kami. Iya, ketika di bawah address itu kepada masyarakat ini, tepuk tangan semua bahwa mereka akan segera menang. Nah, informasi-informasi itu kan tidak bisa dicerna umum bahwa ini adalah Panji Gumilang sedang bicara kepada masyarakat umum. Tidak, itu masyarakat NII yang harus mendengar itu dan itulah yang harus disampaikan kepada dunia sekarang bahwa kalau mau bernegara kayak Panji Gumilang. Makanya dia menerima semua agama, menerima semua umat karena dia negara sifatnya. Berpikir sebagai kepala negara. Dia sifatnya negara, bahkan juga sudah kuat struktural dari NII ini sendiri. Ya. Ada tidak upaya dari NII ini kemudian untuk menyusup masuk ke dalam pemerintahan? Oh, Anda sempat jelas. meneliti hal ini? Jelas. Kenapa Panji Gumilang tahun 99 itu bisa mendatangkan B.J. Habibie? Lobby kan? Selama semua orang dari partai-partai politik masuk ke lobby dong. Nggak mungkin tiba-tiba pejabat-pejabat datang ke sana tiba-tiba gak ada urusan, tahu-tahu datang ke sana itu cuma melihat pesantren sama sapi, kan nggak mungkin. Kepentingannya apa, Pak Suganto? Banyak, kita urut lagi ke belakang. Oke. Tahun 91 ketika Panji Gumilang itu menjadi pimpinan gubernur Komandan Wilayah 9, dia membuat penetapan kekuatan dana yang harus diberikan oleh jaringan NII. Ada 3, Harokah Kurban, Ramadan, dan Harokah Qirat namanya. Kurban itu pengganti kurban, nggak dialirkan darahnya, diuangkan. Ramadan diganti 1 gantang kurma, 1 sok 50.000, tahun 91 itu. Nggak ada zakat fitrah. Yang ketiga, Qirat, itu adalah pinjaman orang-orang NII dipinjam dananya oleh NII yang nanti diberikan faedahnya 50% dan dikembalikan uangnya. Seperti layaknya investasi ya. Tahun 91, semua orang NII itu jual rumah. Jual hartanya, memberikan dananya kepada NII dalam hal itu KW9 agar mereka mendapatkan keuntungan ke depan menjadi mujahid-mujahid yang akan merintis negara Islam Indonesia dengan uang tadi. 91 sampai 93, satu rekeningnya ada, namanya rekening Abu Ma'arik. KTP-nya KTP Mampang, Jakarta Selatan. Mukanya muka Panji Gumilang. Pak Suganto, kita boleh langsung ke intinya. Maksud kami tadi orang-orang besar yang datang, Bapak juga menyebutkan, Bapak yang menyebutkan ada orang partai politik, ada pejabat, ada tokoh mungkin di sana. Itu di sini urusannya sebenarnya. apa, Bapak? Urusannya Ketika apa? uangnya masuk itu tahun 91 sampai 93 itu dana yang masuk dalam rekening tadi itu kelasnya 2 ton emas kalau dalam NII. Wow. 2 ton emas waktu itu 1 gramnya 25.000, hampir 500 miliar tahun 91. Itu artinya dana dari partai politik? Enggak, dari jamaah NII. Oke. Sejak itulah Panji Gumilang menjadi debitur terkaya pada saat itu. Dia beli kemudian saham Bank CIC, jadilah dia komisaris. Dia beli saham Texmaco 129 miliar. Dia beli AIDA dari bank-bank lain. Jadi semuanya Panji Gumilang levelnya langsung meningkat ketika dia menjadi komisaris Bank CIC. Duitnya kan banyak jadinya. Jadi orang-orang merapat. Nah merapat dong. Di sana ada gula, di situ banyak semut. semut. Texmaco, kita lihat Texmaco pada saat itu. Dia bermain di bank. Dari Bank CIC hancur di Bank Senturi. Kan dia makin bagian dari direksi. Uang semuanya. Dia bisa membangun begitu rupa, uang diputar segitu rupa. Nah itu dari Bank Senturi ke Bank Mutiara. Bank Mutiara sekarang dibeli oleh Bank Jetras. Artinya dari awal ini pendanaan besar ini nggak ada yang dari luar negeri. Nggak ada yang dari usaha keras dan pekerja kerasnya Panji Gumilang. Dari jamaah NII yang itu kemudian dibelikan tanah 1.200 hektar. Di Indramayu, di Subang, di Sumedang, di Jakarta, di Rembang, di Trenggalek, di Caruban, dan di Jombang. Bahkan di Dumai, bahkan di Batam, sebagainya. 1.200 hektar. Kajian Bapak masih sangat dalam sepertinya, tapi kita harus melibatkan mahasiswa. Ya. Pak Suganto, kami persilakan kepada Kita tahan mahasiswa di yang situ ingin dulu, bertanya Pak. langsung kepada narasumber kita. Silakan, perkenalkan nama siapa, dari mana? Langsung ke pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Eril Wiranata dari mahasiswa ISIP Jakarta. Saya ingin menanyakan kepada Pak Sudirman. Sampai saat ini kan kita sudah tahu nih bahwa Panji Gumilang sudah melakukan di media sosial itu sudah tersebar bahwa dia melakukan dugaan kesesatan ya Pak.
Namun mengapa Bapak terlihat seperti melakukan pembelaan terhadap dia? Padahal dia sudah melakukan sampai tadi kalau tidak salah Bang Novel itu mengatakan 17 dan sampai ditambahkan sampai 20. Iya, sampai 22. Sampai 22, antar nambah lagi. Iya. Mengapa sampai saat ini Bapak bilang bahwa Panji Gumilang tidak layak untuk dipidanakan? Padahal status tersangka sampai saat ini sudah ingin masuk ke ranahnya Jadi mungkin. penyidikan. Iya, penyidikan. Bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih. Apa yang saya alami tidak seperti Bu Leni. Jadi tentu saja berdasarkan kacamata saya, berdasarkan pengalaman saya. Semua yang saya dengar itu tidak seperti yang saya lihat. Praktek-praktek itu saya tidak pernah lihat, Bu. Ya, kan begitu. Karena saya memang dari UIN dan saya ngajar. Nah, sesuai dengan apa yang... Wallahu alam, Pak. Iya, wallahu alam. Wallahu alam. Allah yang maha tahu, betul. Seperti itu. Ini sama-sama orang dalam tapi apakah beda gedung ini ya? Oh, beda ruang atau gimana nih? Saya nggak tahu ya Pak, karena saya sudah keluar dari sana gitu ya. Saya juga berani mengatakan bahwa yang di sana itu nggak akan pernah ada yang mau mengaku. Gitu. Tidak akan pernah ada, baru saya rasanya ya. Pak Sudirman dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Leni. Apa yang Ibu sampaikan tadi saya belum pernah mengalami, Bu. Saya belum pernah mengalami. Pernah dengar tidak tapi Pak? Mendengar. Mungkin eranya Saya era mendengar. baru Pak, era baru jadi udah lain lagi gitu. Iya. Kemasannya ya. Betul, kan saya dari beda. Dulu gitu ya. Beda. Walaupun saya di sana termasuk umat yang membangkang ya Pak ya, saya berperan sebagai berfungsi untuk balancing teman-teman juga gitu ya. Saya mengarahkan teman-teman supaya kalau yang ini nggak usah lah, ini jangan apa sih namanya menipu, jangan mencuri, terus juga jangan menganiaya diri gitu kan. Sampai menahan lapar, sampai sakit tipes apa segala macam. Kemudian juga uruslah pernikahan supaya kamu juga aman dengan orang tua gitu ya. Sampai ke hal itu loh Pak, saya balancing tugasnya tuh, maksudnya tuh menugaskan diri gitu ya. Karena memang melihat semua itu janggal Pak. Tapi saya karena sayang dengan teman-teman saya gitu ya di sana. Dan sampai saat ini pun, kenapa saya sampai orasi, sampai podcast dan sampai mau maju ke sini, ke TV One? Ya karena saya sayang dengan teman-teman saya. Saya juga sayang dengan pengorbanan-pengorbanan yang sudah dilakukan untuk Indonesia Pak. Ya, jadi saya memang melihat covernya itu negara Islam Indonesia, tapi saya tidak memandang itu untuk Islam saja. Ya, Memang saya- untuk Indonesia gitu. Saya tengahi ini ya. Memang ada yang seperti Pak Sudirman. Sejak tahun 99 Al Zaitun dibuka, itu banyak kalangan dari UIN dan sebagainya, akademisi-akademisi mengajar, pulang balik dijemput. Itu memang orang luar, nggak ada urusan dengan orang dalam. Tapi kalau pegawai, guru, tenaga pengajar, pembangunan, yang namanya eksponen, semuanya adalah pejabat-pejabat NII dari Jakarta yang kemudian dipindahkan ke sana dalam rangka melaksanakan program NII, karena itu Madinah Indonesia. Berarti sudah beradaptasi ya. Ya, tapi juga ada yang seperti Pak Sudirman. Tidak Saya tersentuh. bukan tidak tersentuh. Ini salah caranya Panji Gumilang untuk mengkaburkan permasalahan adalah ketika permasalahan Al Zaitun dikaitkan dengan NII. Di Al Zaitun nggak boleh ngomong NII, tapi di bawah ini semuanya adalah bicara Kita NII. berikan kesempatan kepada Pak Iya. Sudirman. Pak Betul Sudirman. begitu Pak Sudirman? Ya. Saya tidak paham karena saya sampai sekarang pun setelah selesai mengajar di sana karena saya tugasnya di Jakarta tidak pernah melihat itu, tidak pernah mendengar bahwa kemudian ada apa itu setoran, saya mendengar saja. Tapi saya pribadi memang tidak pernah mengalami itu Bu sampai sekarang. Tapi mendengar ya Pak ya? Mendengar. Ada isu-isu Seperti seperti Slip gaji baru gimana saya Pak? dengar Slip dari gaji? Bu Leni sekarang. Slip gaji guru-guru di sana dipotongin kan Pak ya? Bapak tahu mungkin? Enggak tahu, enggak paham. Baik Bapak Ibu. Ternyata masih Karena banyak itu- teka-teki misteri di iya, Ponpes infak Al itu Zaitun. Catatan langsung. Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, di studio Catat Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para narasumber Catatan Demokrasi yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya cintai. Memang sekarang ini lagi musimnya campur-campur.
kalau makanan dicampur, minuman dicampur, rada enakan sedikit. Tapi kalau agama, keyakinan, tauhid dicampur-campur, apalah rasanya? Tentu ini yang akan sangat membahayakan dalam kehidupan bernegara, beragama. Bukankah landasan kita bernegara adalah ketuhanan yang Maha Esa, saling menghargai keyakinan dan tanpa harus diotak-atik. Kembali kepada soal agama, saudara. Dalam Islam boleh ikhtilaf, tetapi jumhur ulama sepakat yang tidak boleh ikhtilaf itu adalah yang sifatnya usuliyah. Apa misalnya? Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Meyakini Al-Quran bahwa itu adalah sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang yang mencoba mengotak-atik ini semua, maka Imam Ghazali mengatakan bahwa menghukumi sifatnya orang tersebut sebagai orang yang kafir. Adapun syariat, ikhtilaf dalam perbedaan syariat bukan pada tata cara dan pelaksanaannya. Ini masih ikhtilaf, boleh ditoleransi dalam perbedaan. Misalnya, bukan pada syarat dan tata caranya. Misalnya, antara sholat taraweh, ada yang 23, ada yang 11. Silakan saja. Ikhtilaf yang diperbolehkan. Kunut dan tidak kunut, itu diperbolehkan. Tetapi kalau jumlahnya sehari semalam 5 waktu, itu sudah qat'i. Tidak bisa disimpulkan dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Faktanya, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa, kita memasuki zaman kebebasan. Baik berbicara, beride, berkreasi, gagasan. Itu selalu kita sampaikan dengan narasi-narasi media sosial tentunya. Tetapi ketahuilah, hal-hal yang tidak kita pahami, janganlah kita masuk ke daerah tersebut. Misalnya begini, Nabi mengatakan siapa orang yang berijtihad, baginya pahala, mendapat 2 pahala. Pahala dari ijtihad, pahala karena ijtihadnya diamalkan oleh orang. Maniztahada fa'asaba falahu ajroni. Siapa orang, barang siapa yang melakukan ijtihad, lalu baginya 2 pahala. Pahala beristihad dan pahala diamalkan hasil istihad kepada orang lain. Nah, yang ingin saya garis bawahi, kalimat man di sini bukan li sifatil am, bukan sifatnya umum, tapi sifatnya khusus. Barang siapa yang beristihad, artinya ulama yang beristihad. Ulama itu dia faham betul dasar-dasar ilmu agama, baik fikih, nahwu shorob, balaghah, mantik dan segala macam. Maka orang yang seperti itu berhak untuk beristihad. Adapun kita, saya tidak memahami itu semua, maka yang terpenting adalah harus tahu diri. Jangan sampai tukang tempe mengomentari showroom mobil. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Fikri Haikal MZ, kemudian Pak Sudirman, Pak Nurholis, Bang Sukanto, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga Mas Najib, terima kasih Bu Leni, Bang Novel, dan juga untuk mahasiswa ISIP Jakarta. Pemirsa, ini adalah akhir dari catatan demokrasi hari ini. Saya Maria Segar. Dan saya Andromeda Mercury, selamat malam, sampai jumpa.